Kecil ya tadi ya. Kepada Bapak Kepala Madrasah yang sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya acara ceramah atau takziah takziah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mondra Sekiton kepada Ustadz Mekan Silakan. Adik mah. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sudut tu dah nyawek dah. Yang nak kipi angin tu Pak Camat membeli tomat, dibeli ke Kota Bali. Salam pertama nampaknya kurang semangat. Salam kedua cak diulang kembali. Ulang dia, kat 100 kali sampai asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam apa Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'sam bihablillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali kita yang hidup masih dititipkan, kan ya masih hidup enggak? Kita bersyukur kepada Allah karena masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, dan masih sanggup untuk berjalan sebelum diperjalankan ke kampung akhirat di desa percacingan oleh Allah. Dan atas karunia-Nya itu Allah titipkan mata yang masih kuat melihat. Kalian nampak aku lah Pak Isa? Mata yang masih bisa melihat dengan jelas, telinga yang masih bisa dinikmati mendengar sesuatu yang indah. Kita bersyukur kepada Allah sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah. Kaya bersyukur anda? Palam be ujian dalam kemudian. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala sekolah kita yang kita hormati, Kepala Kaur Bu Waka, yang di sudut, yang di tapi, yang tua, yang tak bagi gigi, umumnya yang ada di sini. Baik, pertama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok boleh bahkan dak padi pacah balah dalam parahu, kok boleh bahkan dak hati kanda Allah Ta'ala balaku mumbang jatuh kalapo jatuh, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan, kalaulah datang malaikat maut kamala badan dia larikan. Oh ambo lembar anak le do, oh dak isar ambo lembar bidi le do, ndak bisa kalau tiba cek malaikat. Mumbang jatuh kalapo jatuh, yang tiba masanya pasti akan diambil oleh Allah. Itulah yang kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Pertama kita doakan almarhumah, mudah-mudahan sampai minta lapang angin, minta sajuk galok entak tarang talapeh dari sesuku buah. Amin. Saya si rumah dan ditinggalkan anak cucu keluarga mentua yang masih tinggal, mudah-mudahan saya sakato tak jauh dari balak penyakit rahmat tiba ndaknya Pak Rahmatlah doris gua. Insyaallah. Amin. Kemudian kita doakan juga yang masih kredit, mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Kancang mina. Yang kanker kantong kering, mudah-mudahan sehat. Amin. Yang leketek min berarti aman tu mah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sagalo doakan lah diaminkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kok dirantangnya panjang ancak digumpa naknya singkek. Kajian awak kini mempergunakan titipan Allah sebelum dicabutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, andaikan tahu bahwa kita adalah titipan Allah, kita pasti akan
selalu terikat hati kita dan akan menjadi optimis apabila diuji oleh Allah. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan bermacam-macam kematian, Allah berikan berupa musibah. Itu adalah bahasa Allah kepada kita. Namun awak tidak tahu bagaimana cintanya Allah kepada awak. Sebelum engkau datang wahai hambaku, sebelum engkau pergi ke pangkuanku, persiapkan dirimu. Inilah kematian. Kecil ruh itu bu pak. Wahai orang yang hidup, kemarilah mendekat. Aku telah mendahului Allah Tuhanku. Lipatlah tanganmu sebelum dilipatkan orang lain. Usunglah kening keluargamu ke kiblat sebelum diusung ke orang lain. Solatlah kamu di belakang imam sebelum disolatkan di opor di depan imam. Karena itu surat Al-Mulk mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, sungguh kamu diuji dengan bermacam kematian, karena bermacam musibah, karena hantu belau dan segala macamnya. Untuk apa gunanya? Ahsanu amala, supaya kamu sadar memetik pelajaran dan dengan baik. Wa huwal azizul ghafur. Dan dianya Allah dalam surat Al-Mulk ini dikatakan aziz, perkasa, ghafur diakhiri dengan pengampun. Selagi ada Tuhan menitipkan tali tampu angok kolea, pengampun Tuhan masih terbuka untuk mewahi hambaku. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita yang tinggal bersyukur kepada Allah. Begitu indahnya bahasa Allah di dalam panggilan Allah. Hayya 'alal falah, azan 5 waktu sehari semalam. Kata hayya 'alal falah itu kata kemenangan itu. Marilah ke pangkuanku menuju kemenangan. 10 kali banyaknya. Dalam iqamat hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Qomat 5 kali. Berapa jumlahnya? 15 kali. Itu bagi siapa? Dalam surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafazah, bahwa sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu adalah kemenangan surga baginya. Siapa yang kemenangan itu dapat surga kok? Dikatakan oleh Imam Ali, seorang khalifah, sahabat Nabi yang tercinta, yang pertama al-khawfu minal jalli, orang yang takut dengan kebesaran Allah, takutnya dengan kekuasaan Allah. Kenapa datang musibah? Di antaranya karena banyak di antara kita, keluarga, di antara diri kita mengacuhkan undangan Allah ke masjid dan ke musala. Kita tahu, tetapi kita tahu orang berilmu, tetapi ilmu tidak diamalkan. Anatud dinu thalasu, 3 macam yang menghancurkan agama ini. Yang pertama, pakitu fajir, orang alim yang durhaka kepada Allah. Makanya Allah titipkan bumi, Allah titipkan anak-anak kita, Allah titipkan segalanya dalam surat Al-Anfal ayat 27-28. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan sia-siakan amanah diberikan padamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, amwalakum, hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala yang besar bagimu. Yang titik tolaknya murkanya Allah kepada kita. Kita lihat Bapak, awak yang tahu, kadang-kadang ini untuk kita semua, termasuk bagi kita untuk reformasi dah Bapak. Ala azan orang, awak sibuk sepi, menggaya, sibuk TikTok, tangan ke atas, goyang-goyang. Sementara anak kita main game begini dan begitu.
bumi mutah. Apa kata Allah? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengoncangkan isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Mutah si bumi ko. Tabalaka ya ahlu dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Batuk-batuk Gunung Merapi. Biasanya Gunung Merapi sanang indah wak caliak. Awak caliak pemandangan tapi lawi indah. Begitu. Namun keindahan itu bisa menjadi rusak karena akhrajatil ardu asqala. Indah tahan lo ambo mencari perbuatan manusia kolai. Anak keluarga indah tahu jo agama Tuhan yang mengundang. Inilah Imam Ali karamallahu berkata bahwa orang-orang yang tidak terpanggil hatinya kepada Allah, tidak terpanggil dengan kekuasaan Allah, berarti orang-orang itu tidak ada malu kepada Allah. Di ujung ayat dari surat Al-Baqarah tersebut, apabila kamu ditimpa musibah, qalu, hendaklah mereka katakan inna lillahi, kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Harta awak, diri awak, anak awak akan kembalikan kepada Allah. Jadi apa yang diuji oleh Allah itu ketika kita lahir kita nampak. Epalan tangan ketika itu sambil meronta menetes air mata anakku, meronta-ronta siupiak kantang selera gadang. Allah diazankan untuk apa? Agar ingat sholat dan ibadah. Kalau gadang dinasihati ko upiak rambang paku nak tarang jalan kapara upiak elok lalaku nak sayang orang kawa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nasihati dalam keadaan benar, nasihati dalam keadaan sabar. Oh tetap saja main game ketika orang azan saja silan hang barang bakatinyo dan tolong kita gandung mada karena iwa dewa tawasau bis sabr tadi. Nasihati dalam keadaan sabar. Suatu saat akan dituntut diri kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi hartaku bapak, kalau dakwah memanfaatkan kepada kebaikan, tidak akan bisa bermanfaat kita nanti di tabung akhirat nanti. Dan suatu saat kita akan dituntut, walaupun sedikit banyak kita terima, banyak pula pertanggungjawaban. Jangan bangga-bangga sewa bapak. Nampak orang dapat uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri sekitar 4 kali lipat. Bajalah murid ikusan atas apa orang lain. Manjadi kata saya, bukankah kematian mengajarkan kita untuk sifat tawadhu? Dan dari kematian itu kita akan kembali ke tanah. Apa yang kita bawa, orang yang hidup akan menikmati. Kalau kita tidak mempergunakan nikmat Tuhan itu sebagai difungsikan dengan baik, walaupun banyak pun harta kita, walaupun bergelimang harta, punya mobil, punya apapun yang kita miliki, anak profesor, doktor, insinyur, kompor, bocor, sadoalanya pangkat milik awak. Tetapi kalau tidak bisa menitipkan anak, memanfaatkan anak kita, indaknya basuh, indaknya santu awak lain ketika dimandikan, indak didoakan awak, doa yang soleh nggak dapat. Mana artinya sia-sia anak-anak yang kita besarkan dengan harta kita. Tetapi walaupun kita anak kita dihidupkan dengan sederhana, kita bersyukur kepada Allah. Maka ketika itu anak meresik diri awak memandian, sana mati wasaju diri awak, oh sana mandi aku dari senangnya di sini bukannya di sana. Maka dia tidak. Tetapi andaikan anak kita tidak berhasil kita didik, kita sibuk dengan mengajar dan mengajar, tapi anak awak broken home, tidak ada waktu memperhatikan mata buduna mimbadi, apa yang kamu sembah nak sesudah aku mati. Kau dapat engkau yang memandikan mengkapan yang apa. Jadi ketika itu kalau kita berhasil mendidik anak, memanfaatkan titipan Allah itu, inyo memandikan mengapa awak. Tetapi kalau tidak, ruh itu berkata, malah orang nambo gadangan lah sekolah tinggi-tinggi lah profesor, doktor, insinyur, kompor, bocor. Allah tinggi ilmunya, tapi ndak ada yang mendake. Mailih ruh ko ai matonyo bu pak. Sadihnya. Jadi diingatkan dari sekarang, manfaatkan titipan Tuhan, doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah.
Kemudian dalam tali kain kapan itu kita diikat dengan yang 5. Artinya selama hidup di dunia, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat yang mana itu? Nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. La tuhammilu awqatikum, jangan sia-siakan waktu itu. Jangan sia-siakan masa depan anak kita. Jangan sia-siakan harta yang dititipkan Allah ini. Kelak akan dikembalikan kepada Allah. Jadi bagi yang sedikit rezeki, jangan berkecil hati. Karena kata Allah, inna likulli syai'in khalaqnahu biqadarin. Setiap sesuatu itu sudah ada kadar dan pasnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia agi dia Tuhan sakete rasa kiwa Bapak, jangan babisi wana mati. Sianu tu santai-santai saja sambil tegak pinggang saya banyak je pitinya. Jangan ada terupat kata seperti itu. Walaupun dia punya segalanya, tetapi belum tentu hatinya bahagia, hutangnya banyak yang melilit pinggang segala macamnya. Tetapi walaupun sedikit, tapi dia rasa syukur ada kepada Allah, kenyamanan dan kebatinan dia, hubungan kepada Allah mantap, hubungan kepada manusia cap jempol. Maka inilah Allah itu maha adil. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kalau berprasangka buruk kepada Allah, akan mempersempit diri dan kehidupan kita. Jadi kesimpulannya Bu Pak, artinya titipan Allah itu manfaatkanlah sebelum dicabutnya. Manfaatkan anak saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan apa yang dititipkan Allah. Manfaatkan hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan anak kita, harta kita sebelum tutup mata senja datang menghampiri kita. Itu saya kajiannya Bu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan direnungkan. Kalau rasa kurang, lihat YouTube Umon. Like, subscribe, tekan lonceng. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih banyak. Lai dimaafkan salah Pak Ustadz. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kita berpesan mudah-mudahan selalu bersabar. Karena semua kita akan diuji oleh Allah. Semakin tinggi ujian oleh Allah, semakin tinggi keimanan itu seseorang tersebut. Alif junun tando rafa, hazab jo sukun tando mati. Ridho jo maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya terpancing untuk mengambil mic ini ke depan karena tadi sambutan Bapak sangat luar biasa sekali, mengatakan orang kakak kami itu orang tua kita bersama. Itu membuat saya agak merasa bertambah keluarga saya. Kalau sudah dikatakan orang tua bersama, itu kan sudah luar biasa. Dan secara kebetulan saya juga wali murid dari MTSN Main. Anak saya Aditya Maulana Busi, itu anak saya laki besar, kelas 7, 14 kalau saya tidak salah, 73. Mohon maaf ini, karena ketika mendaftar, nah keponakan juga yang bantu semuanya. Anita, ini itu Nodi, juga itu keponakan saya, Nidi Sarif. Ini guru ngaji anak saya dari kelas 1 SD sampai sekarang. Beliau ini Jepang. Kebetulan beliau orang tuanya itu senior saya juga, Sabri Wahab. Ini melantu Sabri Wahab ini. Adik saya Yunis, mungkin Bapak terus kenal juga. Makanya saya terpancing seperti itu tadi. Sebetulnya saya sudah mendelegasikan ke menantu suami keponakan saya. Karena tadi Bapak bilang dua orang tua kita bersama, maka nah ini perlu saya masuk karena sudah berarti satu keluarga besar kita. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang ini inti yang sebenarnya kita bersilaturahim namanya. Kalau bersilaturahmi dengan orang banyak, bisa jadi orang di luar Islam pun bisa kita silaturahmi. Tapi kalau silaturahim itu kita satu kandungan, satu keluarga besar.
Dan kebetulan juga saya dipercaya juga di kaum saya sebagai Mama Kepala Wali di kaum saya sendiri, termasuk peran saya. Mungkin itu perkenalan saya, Bu, Bapak. Nah, terakhir mungkin saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi sudah memberikan segala sedingin hati kami keluarga. Mudah-mudahan apa yang didoakan tadi dijabah oleh Allah dan kakak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan min qabl maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma firla